dibangun di RT 2 itu semua. Dan perlu saya sampaikan juga kepada PRT, anggota BPD, beserta agama masyarakat, bahwasanya mengingat dana yang minim, maksudnya Presiden ini memberi dana desa itu adalah untuk meningkatkan pembangunan yang ada di desa. Contohnya, dengan dana seminim mungkin kita bisa menimbulkan program pembangunan sebanyak mungkin, gitu ya. Tapi kita nggak hitung aplikasi, nggak hitung SDI. Kalau hitung SDI saya umpamakan, kalau dana itu cuma 500 juta, itu suatu program dengan dilaksanakan di desa itu bisa ada sampai 4 program yang timbul begitu. Jadi kita tekan biaya operasional, tekan biaya pembangunan, tekan materialnya. Itulah maksud Presiden ya. Jadi dengan biaya minim mungkin kita akan menimbulkan pembangunan sebanyak mungkin. Karena kalau dananya ditanya ke kabupaten banyak sunatan masalah. 500 juta paling ada cuma 200 juta. Kayak apa proyeknya? Itu dana satu ini nggak selesai. Dan lagi daripada itu, saya mohon untuk para yang BPD ini untuk ke depan, karena desa kita ini perlu diselesaikan. Dengan saya ketua RPD juga, kalau berinovasi ya, kita berhayal program apa sih yang bagus dan badan untuk pemberdayaan masyarakat desa ini. Karena kalau itu kita susah ya, kita perhatikan ya. Desa kalau buat mengatur biaya pembangunan masyarakat desa ya, pemberdayaan masyarakat desa susah. Untuk apa nih dana ini? Karena nggak ada masukan ya, ada masukan sifatnya cuma gimana ya? Nggak ada yang kurang menggigit lah masalah ini. Dan cocok untuk di desa kita. Kalau bisa program itu yang beda dengan desa lain, itu yang masih kurang terbangun. Kalau untuk pembangunan desa itu bagus, PBB bagus, nilainya plus, bahkan surplus dengan pembangunan, semua bagus. Dan untuk menciptakan berinovasi pembangunan pemberdayaan masyarakat desa itu masih kurang banyak kita bangun. Sehingga kami kalau di Jakarta 10% untuk biaya pembangunan butuh pemberdayaan desa, bingung. Karena Pak itu apa ini? Aduh dia dari maunya. Nah itu harusnya LPD bersinergi dengan BPK untuk menciptakan inovasi kegiatan dalam bahasa. Contoh, mengadakan kegiatan khusus menjahit. Bukan ibu-ibu yang buat program, kita nggak tahu butuh apa sih orang jahit itu, butuh jalur nggak, butuh mesin nggak, butuh kursus nggak, kan begitu ya. Ini itu bidangnya nanti pemberdayaan masyarakat desa. Jadi uang yang turun ke desa dalam bentuk pembangunan pemberdayaan masyarakat desa itu bisa dicalonkan untuk kursus menjahit, ya, untuk kursus keterampilan pemuda mengelola bengkel. Itu harusnya dari masyarakat, dari LPM timbul inovasi itu. Jangan tidur itu timbul ajukan ke desa. Jadi dana ini habis. Ini kadang-kadang saldo silpa, bingung kita untuk apa. Terus pembangunan kita nggak boleh silpa. Kalau silpa untuk tahun depan. Sedangkan BUMDes yang baru dalam setahun itu udah bisa langsung memasukkan kegiatan ke desa. Masa yang lain nggak bisa. Kita bimbing, kalau mau tanya kita bimbing, kalau nggak tanya apa yang harus kita bimbing. Mesti biaya ke rumah, Pak gimana ABC dari oke. Kita tanggulangi, mau apa, mau Quran kita berikan, mau apa kebutuhan kita ada. Renovasi kalau ada biaya kita adakan. Ini sekarang terus terang ya, desa ini sudah merancang untuk musola yang masjid butuh sumur bor ke depan sumur bor. Dengan catatan sumur bor itu dibangun di desa, di masjid atau musola
yang tanah sudah dihibahkan ke desa. Terakhir masuk musyawarah dengan kadis musyawarah apa namanya? Nah, itu masuk. Oke, cara ngomong sekarang. Walaupun nggak mau dana desa, nggak mau dana didik kata Pak Kades, habis dana ya Pak, saya tanggung jawab. Dia bisa menunjukkan dari dana agama untuk bangun sumur, karena itu dibangun di musola juga untuk kepentingan agama. Gitu kan bisa. Kenapa nggak bisa? Justru rakyat kita bangun untuk kepentingan rakyat kan begitu. Saya hanya mengelola tapi manajemen tersebut. Maka saya pun tidak bangun naik Pak Kades. Saya nggak mau uangnya salah jalan, nggak mau saya. Udah Pak Kades timbulkan apa yang harus kita adakan. Kata Pak Kades sumur Pak, nggak masuk dalam laporan si kodes untuk itu. Tercoret, lepas, nggak usah dicoret, biar dicoret nggak apa-apa itu. Kalau tanggung jawab saya bangun kalau sekarang. Memang harus bisa tanya apa Pak? Dari akhir tahun lah, jangan sekarang sebelum tahu sabitnya begitu. Dan kita timbulkan yang lainnya lagi, yang lainnya lagi. Kita sekarang bisa dari website. Silakan kalau mau buka apa itu emang apa namanya website ya, tanya ke beliau tuh kode website Bandung apa, lihat potensi desa di website Bandung. Pak Camatnya kan jempol, Bupati kan jempol, masyarakat nggak tahu, tanya sama itu Pak Kades apa sih website, aku juga nggak tahu, siapa pakai email apa, nggak paham. Lihat, kalau anak-anak muda sudah tahu. Saya Andri dulu mau Pak Kades apa? Ngeliat drone nggak Bandung. Bagus semua kan yang bagus. Pak Ustadznya bagus, sudah muda. Kebutuhan masjidnya kita penuhin. Sumur bor kita tepatin jadinya. Nggak ada yang terlewatkan. Dan semua saya mau diimbangi inovasi yang lama ini. Karena di Sinar Bandung ini ya belum ada kegiatan sirikas Sinar Bandung, belum ada kayak ini. Tapi kan dana itu ada, boleh sirikas apa di sini ya? Yang saya baru tahu satu Sinar Bandung, Sibang, desa kecil 1000. Nah itu yang baru saya kenali. Desa Sinar Bandung, desa kecil 1000 cerita. Nah saya mau tanya 1000 cerita itu apa aja itu? Anak-anak gue mas bingung saya tadi betul di kota sangat muda ada ya. Desa Sinar Bandung, desa itu 1000 cerita. Jangan dia. Saya mau tanya sok berinovasi. 1000 cerita namanya bingung dia. Pak ya pertulisan hunkul ya. Harus bisa diterjemahkan lagi. Dan juga yang daripada itu ya, saya harapkan ya terutama kita mobil khusus kepada masyarakat yang menjabat selaku Pokja, BPD, Posyandu, RT, Kadus, KU, Sekdes Kepala Desa, dan RPD, KPM sekalian. Kita harus bisa lebih dewasa yang menyikapi semuanya. Dalam arti kata kita membantulah perkembangan desa kita ya, baik masalah apapun. Kalau bisa ada koordinasi yang jelas dengan pemerintah desa. Ya. Kita terbuka kok kantor tiap hari buka, bahkan Sabtu Minggu saya buka karena saya penting. Kalau saya mau, oh iya saya pegawai negeri enggak, harus dia kerja Sabtu Minggu, dia harus istirahat. Kalau saya kan pegawai negeri, saya kerja dan kalau kasih saya wajar. Kalau saya sudah kasih mewah karena Sabtu Minggu sekdes itu proyek dia pegawai negeri. Nah kita nggak pernah protes dengan dia pegawai negeri. Tapi kantor kadang-kadang kita buka Sabtu Minggu. Kenapa? Kadang-kadang Sabtu dan Minggu masyarakat punya kepentingan juga. Benar kan kita kalau saya katakan tutup Sabtu kali 24 jam masuk di desa untuk melayani masyarakat. Jadi saja kalau katanya kita ke kantor kita bahas apa yang kita yang belum selesai kan gitu.
Ya, saya harapan sekali kepada Bapak yang hadir ini. Cuman kalau kita membahas program yang sudah laksanakan, yang ke depan silakan kalau mau dibahas. Yang jelas kalau saya berpatokan pada RPJMDes, rencana pembangunan tanah desa. Tahun depan saya habis, itu masih ada proyek yang kira-kira berat yang belum dilaksanakan. Mungkin yang belum, inovasi saya yang belum terlaksana adalah menciptakan jalan dari desa tembus ke wilayah Tumpang Sari di Jati. Agar apa? Nanti para ledok, para itu nggak ajak, jangan kebun orang. Maka saya korbankan sawah saya itu, udah, karena mau cari, buka jalan 5 meter lebar dikali berapa? 450 meter, uruk sawah saya. Saya sudah dorongkan masyarakat, silakan kapan mulai? Kemarin saya ukur, ternyata kata pas ini nggak kebagian Pak dananya. 2019 bangun, itu jalan. Karena kalau bukan saya kepala desa nanti mungkin nggak dibangun, nggak akan ada jalan yang tembus ke Jati. Bukan saya korbankan tanah saya ikhlaskan tanah saya kurang lebih seberapa hektar untuk rakyat. Saya akan bangun tuh ya, tidak di apa di kebun saya itu. Jalan andalan sawah saya uruk 6 meter, 380 meter sampai di Jati. Kalau nggak salah itu 2.400 meter lebih persegi, hampir seberapa hektar. Itu kalau diduitkan 50 juta itu. Tapi saya ikhlaskan untuk boleh dibangun tahun depan. Kamu mulai tahun depan dia bangun. Karena apa? Untuk masyarakat ini adalah pada masyarakat kita. Ya. Saat kebun yang ada ledok, ya satu. Kedua daya angkutnya lebih murah. Kita kasih duit nggak bisa, kita menyumbangkan itu lah untuk masyarakat. Ya. Maaf ya, biar begini. Sebetulnya hari ini ada rapat dengan Dirjen Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dari Jakarta. Tadi saya itu membela itu. Karena dari Mas Sugi dan Oki, Mas Sugi itu Lampung Bawang dan Oki daerah Komplek Ilir Lembang itu minta bantuan saya untuk melepaskan tanah hutan produksi dari jumlah 9 hektar. Dan kemarin juga saya habis rapat dengan Dirjen Kehutanan di Hutan Utara pulang malam saya. Dan hari ini dilanjutkan rapat tersebut besok untuk lapangan. Saya izin tadi karena apa? Saya bilang besok saya mau ada musdes, saya izin nggak ada dia berbeda. Dengan saya sendiri Pak, saya dibutuhkan oleh desa orang tenaga otaknya pikiran saya. Jati Agung, Mendesa, Tanjung Bintang 2 desa, Lampung Timur sekampung, kecamatannya 43 desa, kecamatan Marga 3 desa Trisinar di Lampung Timur butuh saja dengan saya. Benil, masa mereka kita tolong saya mengeluarkan tanah di sana. Karena apa? Dirjen Hutan dari Pemerintah Jakarta hanya tahu saya. Saya tahunya kenal saya. Cuma kadang-kadang desa-desa nggak dimanfaatkan apa saya penuh. Dekat orang lain dan saya jadi lupa. Kalau nggak tuh saya sama ini gimana? Itu di rumah bekas toko. Itu saya bantu desa orang, apalagi desa sendiri saya bangun dong. Tapi dengan catatan ada semangat di para sekalian, ibu sekalian, untuk menyemprot lingkungannya. Hanya desa kita kecil, pasti kita bisa. Kenapa desa yang luas bisa, kita yang kecil nggak bisa? Pesan aja pada.
Maka dengan apel saya tanamkan rasa untuk mencintai desa sendiri. Nah, cintai desa kita, kita bangun desa kita, apapun. Dana saya yang cari. Dan kita juga kemarin habis rapat. Mungkin saya kena 2 kali sekdes, saya kena ada kegiatan. Program apa kita? Program apa? Akan Bawa itu. oh iya, septic tank komunal. Nah, kita dapat dana septic tank komunal dengan dana plus minus 360 juta. Kita cari dana itu ke negara ke atas untuk masyarakat kita. Maka saya jarang ada di desa. Kalau saya tidur di desa terus nggak akan orang mikirkan. Kalau Pak Edes administrasi kita nggak mau tahu, silakan. Pak Edes kasih perencanaan desa, KUR terus kasih ke sana kalau tani masalah ini. Saya cari proyek kata, alhamdulillah saya lihat bagus ya. Saya diamin, coba kamu kerja dulu, saya cek. Kasih plan desa lapor saya lihat kerjaan bagus. Udah bener. Maka kadang-kadang saya diamin. Ini Pak udah pelajarin dulu lah kapan saya kontrol terakhir lagi. Tapi saya lihat bagus kerjaan. Pak Nak minta tolong Pak Kades lapor, nggak mau. Kenapa? Jadi contoh sama orang lain yang lagi ikut kepala kamar. Tetap PMD-nya itu Pak pelaksana minta tolong nggak tolong lah. Cukup Bandung dulu sama lihat enggak. Jadikan contoh sama kamu. Karena tahu kalau jadi pasti itu contoh dari desa yang lain. Sulit berpikir itu. Makanya kayak gini saya mohon diimbangi oleh pola pikir masyarakat desa kita. Terutama yang dikasih kesempatan oleh masyarakat atas orang untuk menjabat di desa, minimal itu ketua RT. Kan kalau nggak izin awal nggak mungkin dia jadi ketua RT. Ya, begitu dalam kasih KO dan ibu PKK dalam PBBD. Walaupun ngaji 100 kali kalau Allah nggak mengizinkan, tanya ke Pak Ustaz nama. Benar kata saya, nggak akan. Ya. Nah, kesempatan inilah yang harus kita gunakan untuk membangun desa pribadi kita, lingkungan masyarakat kita, dan desa kita dalam bidang apapun juga yang kita ketahui. Kalau bahasa agama sampaikan satu ayat apa yang kamu tahu kepada lingkungan kita, kan begitu. Dan saya jelas Pak Ibu ya, kalau saya praktek nggak habis membaca itu. Gitu. Ini mohon maaf ya kepada Bapak sekalian, memang saya beberapa hari ini ada kegiatan pemirsa nggak hadir karena saya di buku saya. Karena pengajian di Sudar saya nggak tahu. Pengajian di Sudar kemarin memang Sudar itu saya lagi diundang di Metro untuk membeli pengarahan 4 desa Lampung Timur masalah perbedaan tanah di Lampung Timur. Saya nggak tahu kegiatan itu. Saya di jalan ngambil si KO itu ayat rame-rame. Ini Pak kajian di mana? Di situ saya posisinya di Batang Hari. Waduh, ada kegiatan. Saya baru mulai mau rapat membuka acara. Habis misalnya ngebel nanti Pak sampean masih Metro. Karena kerja acara yang nggak bisa ditunda. Tolong gimana cara diwakili Pak Kades? Iya, tapi nggak tahu yang ya lebih Pak Joyo, saya bilang, aku datang bang, enggak pasti aku datang. Pak Camat ngebel, besok pagi khusus mulai desa tidak boleh berwakil, harus hadir di kantor bupati. Izin mana Pak Kades pakat. Pidato, iya. Katanya Pak Iwan di belakang berdiri Pak Duduk Pak Kades sampai ketawa. Terus kemain lagi tempat apa dulu? Berusaha dengan badan. Namun nanti
Pak Baru udah ke rumah kemarin ya. Pak Baru tanggal 24 kalau nggak salah. Hah? 25 insya Allah saya datang. Dia bilang, saya belum tanya ada kegiatan kan? Bilang, wah ada kok hari Rabu sih Pak Ustadz bilang gitu, nggak hari Minggu bilang gitu. Lah kalau hari dinas susah Pak. Kalau hari Minggu itu kayak namanya nggak datang. Jadi gitu udah saya Pak ya. Gunakan dari kesempatan untuk BPD nya ya, kita BPD. Kalau mau perdes, buatlah perdes. Kalau nggak ada waktu, buatlah rancangan untuk pembentukan BPD periode 2019 2024 ya, 2025 ya. Ya karena masa jabatan BPD habis bulan 5 kemarin. Tapi sekarang kalau udah terpilih nanti dan rancangan dan juga dalam pembentukan nanti ya di lapangan ya dusun BPD sekarang masih kerja sampai Desember, masih kerja ya. Dan kalau ada program untuk tahun depan BPD buat perdes ada program sampai 2000 kita bisa bagi program itu nanti masukkan kartu ke Des. Saya bahas di kantor nanti cuman ya terus terang yang paling kebetulan yang saya bangun tadi satu adalah jalan ke Berjati itu nggak bisa berubah dan lagi jalan ke sana yang ada di rumah tapi sisa dana itu bisa dibangun untuk yang lain bisa ya. Jelas Bu ya kalau bagaimana berinovasi buat program yang jelas programnya yang jelas khusus menjahit nggak apa-apa nanti kita beli mesin jahit kan gitu nggak bisa kalau kita beli mesin jahit nggak khusus dulu nggak bisa atau khusus apa dia di BPKK ya. Jelas BPKK ya banyak di saya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.